Oke, perkenalkan saya Muhammad Ferdi Ramadanur selaku seniman sekaligus project direct dari Wangsakerta Angsuman. Di sini saya sedikit menceritakan bagaimana proses di balik layar pembuatan karya Wangsakerta Angsuman itu sendiri. Wangsakerta Angsuman menurut bahasa yaitu serapan dari bahasa India Selatan yang dimana artinya yaitu pembentuk dinasti yang suci seperti api ataupun matahari. Program langkah lampau dari GYTR ini saya rasa menjadi wadah untuk pengungkapan sebenarnya apa sih yang terjadi dan juga distorsi apa yang terjadi pada masyarakat. Semuanya saya suarakan di Wangsakerta Angsuman itu sendiri. Terus pada masa bertanya kepada narasumber, saya menemukan dua narasumber yang dimana tokoh penulis publik dan juga narasumber sejarah memang untuk mengukur bagaimana sih interpretasi dari akademisi, penulis sejarah maupun penulis publik untuk melihat cerita abad keempat yang ada di Kalimantan Timur. Pada masa riset sendiri, saya mendatangi pulau-pulau kecil yang ada di Kalimantan Timur, terkhususnya di daerah Muara Kamen, Kendang Ipil, Kota Bangun, dan sejajarnya yang memang pada kepercayaan masyarakat ataupun tradisi lisan masyarakat, mereka merupakan sisa-sisa peninggalan dari kerajaan abad keempat. Tapi bukti ini masih simpang siur karena minimnya data empiris tadi mengakibatkan bahwa saya tidak bisa mengukur mereka secara tertulis, tapi saya bisa mengukur mereka secara kebudayaan. Unsur-unsur musik maupun cara berpakaian mereka yang memang saya ambil untuk pengkaryaan ini. Hai, perkenalkan nama aku Derilah Suara Babil, biasa dipanggil Derilah. Aku salah satu seniman yang ada di Kalimantan Timur yang terpilih dan aku sangat senang sekali bisa gabung di program ini. Sri Mantan Sri Naningraj Kudunggasya Maha. Saya melihatnya Wangsakerta Angsuman sebagai wadah ataupun pemantik untuk mengetahui sebenarnya bagaimana asal-usul maupun hal yang memang terjadi di masa lampau di tanah Kalimantan Timur itu sendiri. Data empiris yang saya dapatkan untuk membuat karya ini merupakan serapan-serapan dari prasasti Yupa, simbol-simbol yang ada di prasasti Yupa, yang saya rasa itu adalah suatu penggambaran masyarakat Kalimantan Timur yang dimana dipimpin sosok yang bernama Kudungga dan juga memiliki anak Aswawarman dan memiliki cucu Mulawarman.
Nah, mungkin di sini saya tanya dengan beberapa teman kenalan yang keluar nama Kak Cai kayak gitu. Jadi saya ngomongin Kak Cai langsung. Kebetulan sama-sama orang Kota Bangun juga lah kita ya. Kesempatan ini mungkin saya meminta pandangan dari Kak Cai, bagaimana sih Kak Cai merespon tentang Kudungga itu. Eh, ya apa ya? Kemarin kan ketika kamu hubungin aku untuk project 3 bulan, aku sendiri nggak tahu apakah eh, bisa berkontribusi panjang ya dari 3 bulan itu terkait Kudungga itu. Karena apa? Literasi atau sumber terkait Kudungga sendiri itu sebenarnya terbatas banget gitu ya, terbatas sekali literasinya. Kemudian banyak ditulis asing di masa lalu. Dan itu ya bicaranya kalau sekitar apa pembabakan cerita kan sedikit 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 sekali yang bisa diangkat. Nah, jadi bisa jadi itu nanti juga membuka sebenarnya ruang-ruang interpretasi ya untuk dalam misalnya itu nanti menjadi sebuah pertunjukan atau seperti apa. Nah, tapi ada beberapa sumber penting ya terkait Godungga itu. Yang paling penting itu salah satunya tuh yang ditulis oleh Vogel yang pertama kali dia menulis soal sebenarnya prasasti Yupa pada awalnya. Tapi memang kita mengetahui Kundungga, Mulawarman, Aswawarman dan peristiwa-peristiwa di masa lampau di Kuta itu ya dari penjelasan Vogel itu ya. Jadi dulunya ketika ditemukan pertama kali itu ada 4 buah yupa pada awalnya. Kemudian dicoba dibaca oleh Profesor Kern namanya dari Belanda dan kemudian diperbaiki oleh Vogel. Perbaikan itu dilakukan karena Kern waktu itu mencoba membaca yupa dari salinan mata. Jadi mungkin ada orang yang menggambarkan atau menuliskan ulang tulisan Palawa yang ada di yupa, kemudian ditransliterasikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, tulisan Latin begitu oleh Kern, kemudian diperbaiki oleh Vogel. Vogel itu menggunakan kopi karbon, jadi kopi tinta gitu. Jadi yupanya itu ditempel tinta begitu, kemudian bisa dibaca lebih presisi. Kalau dalam epigrafi itu ilmu ya. Kita dalam sejarah Kutai terkait prasasti kita tidak bisa murni menggunakan ilmu sejarah, tapi ilmu sejarah sendiri meminjam ilmu dari namanya epigrafi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang prasasti. Nah, dalam prasasti Yupa itu di masa lampau itu Vogel, kemudian ada namanya Profesor Bukhori dari UI yang menulis bukunya namanya Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti. Itu yang dituliskan sebenarnya namanya Kudunga. G-nya 1, Kundunga gitu. Itu tapi versi saya. Kalau di Samarinda ada Bang Sarip misalnya gitu yang nulis itu, dia menulisnya Kundungga gitu. Tapi kemudian lebih populer Kudungga itu ya, Kudungga. Apakah nanti teman-teman mau memakai versi mana silahkan, tapi sebaiknya berdasarkan kajian literasi untuk nama tokohnya saja misalnya kan ke itu. Kalau yang kuno yang paling awal itu menulisnya Kundunga. Ada beberapa sumber ya, saya setidaknya bisa 3 atau 4 sumber yang menuliskan itu Kundunga gitu. Kesalahan penulisan Kundunga menjadi Kundungga itu ditulis oleh namanya C. Ames, Consulting Altingmes. Tahun 1930-an dia menulis disertasi atau penelitian terkait kronik Kutai, judulnya The Chronic van Kutai. Nah, disitulah dia menulis Kundungga. Kundungga itu kemudian dipopulerkan oleh sejarawan yang mempelajari C. Ames ini. Jadi mereka mungkin terputus aksesnya kepada akses yang dokumen-dokumen penelitian yang lebih tua, sehingga
menjadi rujukan banyak penulis sejarah Indonesia menulisnya sebagai Kundungga gitu. Nah, Kundungga ini sebenarnya ada 3 pendapat, tapi yang paling kuat adalah itu nama Indonesia asli, dia seorang tokoh. Jadi kalau memang mau digambarkan dia misalnya tokoh adat atau kepala suku orang besar yang ada di Indonesia, kemudian mendapat pengaruh dari India Selatan kalau tidak salah, karena tulisan Pallawa itu Tamil Granta. Jadi jangan bayangkan misalnya orang Indianya yang datang itu seperti film Ramayana misalnya gitu, ganteng-ganteng atau apa. Tapi karena dia Tamil Granta mungkin lebih nggak mungkin lewat itu, tapi daerah bagian pinggirnya itu dia pasti bisa lewati. Apalagi eh, di dunia ini ya, yang mungkin peradaban yang mungkin untuk belajar berlayar lompat melompat pulau itu kan nggak banyak ya. India bukan negara kepulauan. Siapa negara kepulauan? Sah mungkin Indonesia di mata dunia sekarang menjadi negara kepulauan terbesar. Benar nggak sih Indonesia negara kepulauan terbesar di kedua? Nomor 1 adalah itu saya lupa. Tapi negara kepulauan terbesar Indonesia. Ya, Indonesia. Tapi coba benar nggak? Terbesar Indonesia. Indonesia. Ya. Ya, artinya apa? Di Indonesia lah tempat belajar paling ideal orang nyebrang. Ibaratnya berenang, ada banyak tempat latihan gitu. Pulau-pulau yang agak kecil, berlayar ke sini, pulaunya tambah panjang, tempat situ, kemudian akhirnya Laut Jawa atau Selat Makassar atau Selat Kalimantan diseberangin gitu ya. Lama-kelamaan ya makin jauh. Sehingga sangat masuk akal sekali bahwa Indonesia di awal abad Masehi itu adalah pelayar paling jauh kemampuannya dalam berlayar. Itu sudah valid ya sampai Madagaskar dan sekitar Kepulauan Solomon. Nah, silakan minus karena ini adalah karya seni ya. Karya seni bukan karya ilmiah. Saya jadi barusan kepikir gitu, kenapa enggak sih kita yang melihat India, bukan India yang melihat kita? Bayang enggak bahwa Iya, kayaknya Bang Robi, kita utamakan dulu yang orang ramai. Lancar. Ini kacamata lu hilang nih, atau kemarin. Ya, pakai gini aja buat penglihatan dulu. Ya tadi sempat ada orang satu yang pingsan. Asik. Dah beli suling saya. Pecah nih. Krusial. Jadi kalian nanti perhatikan arahan apa.
namanya bentukan-bentukan atau unsur-unsur pertunjukan ada di atas panggung, seperti misalnya musik, tarian gitu ya, terus juga bisa melebar lagi untuk film dan lain-lainnya. Budaya kita yang kita lakukan selama ini digantikan oleh budaya mereka. Sekian. Pada akhirnya bagaimana interpretasi dari sang seniman itu sendiri? Ada maknanya kalau buat aku selama menjalankan di kerajaan Kulungga tidak ada menyebutkan kerajaan Kutai, tidak ada menyebutkan kerajaan Mahadipura. Mungkin teman-teman di sini tertarik dengan kisah lampau ya. Mitos itu yang pertama siapa yang melahirkan kakek kalau nggak melakukan telusur. Artinya Minus ingin berbagi kekuasaan, ingin melebarkan. Ingin bertanyakan, ada yang mau bertanya? Bebas. Nah, Form matahari. Nah, dari situ kemudian kita akan menemukan Langkah Lampau 2025 Wangsakerta Asuman. Oke, Pak Vinko, tanggapan tentang acara kita hari ini dari teman-teman seniman menceritakan sejarah nih, pandangan dari Pak Vinko nih gimana nih? Ya, yang pertama memang kita dalam posisi pertarungan kebudayaan ya pada saat ini ya. Indonesia di tengah budaya global dan lain-lain. PR terbesar kita adalah bagaimana budaya-budaya setempat, sejarah-sejarah setempat itu naik level sehingga bisa dinikmati dengan lebih mudah. Tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman seniman ini adalah salah satu upaya untuk bisa membuat sejarah menjadi lebih nyaman dilihat, untuk dapat seni menjadi lebih enak dilihat. Hanya menurut saya masih ada beberapa PR ya terkait teknis sih kalau menurut saya ya, terkait teknis. Solusi bagi anak muda supaya lebih kenal sejarahnya. Seperti dalam diskusi tadi itu kan saya juga sempat bertanya dalam ibaratnya anak muda yang hari ini itu sering scroll TikTok atau Instagram gitu. Bagaimana sih sejarah itu bisa tetap terinternalisasi kepada mereka gitu. Nah, salah satunya kan melalui AI Wahana gitu. Tadi sudah disebutkan juga. Walaupun misalkan dalam kesenian ya, misalkan tadi seperti tadi pertunjukan seperti teatrikal, musik, tari, kemudian video yang ditayangkan, itu kan apa ya, mungkin tidak secara langsung menjelaskan ya kan, tapi itu menjadi pemantik gitu. Oh, ini sebenarnya apa sih? Mengapa ada simbol dua matahari gitu, dan sebagainya gitu. Jadi orang-orang atau anak muda yang melihat itu kan otomatis bertanya gitu. Nah, kemampuan atau skill bertanya itulah menjadi gerbang utama supaya mereka bisa lebih punya rasa penasaran dan mengenal sejarah. Karya seni yang berangkat dari sejarah itu selalu menarik ya, karena dengan keluasan arena seni yang di seniman itu bisa memunculkan pandangan-pandangan lain terhadap sejarah yang sudah pakem.
terlebih lagi kalau dia punya kritis. Ya tentu pengaruhnya adalah ada bagian sejarah yang diperkenalkan. Sejarah kan juga punya pengaruh ke identitas satu masyarakat. Jika ada sesuatu yang dari variabel sejarah bisa diungkap gitu melalui seni, akan memantik diskusi-diskusi wacana, bisa menunjukkan wacana, dan jika ada satu tatanan merasa mempertanyakan identitasnya, ya lalu kita dengan mengulik sejarah kita bisa menemukan siapa kita sebenarnya. Untuk teman-teman yang seniman menceritakan sejarah melalui jalur seni ini, pandanganmu gimana? Menurut saya, menceritakan sejarah melalui seni itu adalah salah satu cara yang sangat efektif. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, sejarah yang diajarkan di sekolah, di kampus dan lain sebagainya itu tuh kurang mencakup banyak hal, atau seperti yang kita tahu mungkin banyak yang tidak ditulis di buku sejarah, tapi hal tersebut bisa diceritakan melalui seni. Karena menurut saya pribadi juga seni itu tidak berbatas, dan seni adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk menceritakan sejarah, karena sejarah dan budaya selalu berjalan beriringan. Jadi menurutmu cocok nggak menceritakan sejarah nih melalui jalur seni? Menurut saya pribadi sangat cocok sekali. Sangat cocok. Oke, thank you. Singkat, padat, dan jelas.